Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menurut saya sangat menarik, yaitu terjadi pada Kiai Hasyim Asy'ari ketika mondok di Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau diperintahkan untuk menggendong seorang tua yang lumpuh, tidak kuat berjalan di tengah hujan deras, malam hari gelap, dibawa ke dalam kiai, di rumah kiai, dan disuruh diantarkan pulang kembali ke rumahnya. Nah, bagaimana kisah ketaatan Kiai Hasyim menerima perintah yang berat ini? Mari kita simak selengkapnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah tentang fitta'ah lisyekh, tentang ketaatan kepada seorang guru. Wa kana syekhuna Khalil al-Bangkalani al-masyhur bi syekhina, wa kana dan ada syekhuna Khalil al-Bangkalani al-masyhur bi syekhina, yang terkenal dengan sebutan syekhuna, min kibaril ulama fi asrihi, termasuk pembesar ulama di era itu, di masanya ya. Fakana kulla yaumin, maka ada kulla yaumin, setiap hari, kathirun, banyak, minad duyuf, dari tamu, yazuruhu, yang mengunjungi beliau, banyak sekali tiap hari tamu yang datang berkunjung, ziarah, nyabis kepada beliau, sowan kepada beliau dengan berbagai kepentingan tentunya. Fadada laylatin, suatu malam, tumtirus sama'u mataran ghaziran, langit menurunkan hujan yang sangat deras sekali. Faidan bisyaikhil haramil mashlul, tiba-tiba ada seorang tua yang sudah sangat tua renta, sudah sangat tua sekali, tua renta, al mashlul, yang lumpuh, yamshi, berjalan, habwan, secara seraya merangkak, fi sahati manzili syekhina, di halaman rumah syekhana, qasidan ilaih, dengan seraya menuju ke syekhana, ke rumah syekhana untuk bertemu syekhana. Fanadhara, maka melihat syekhana, wa qala litullabihi, dan berkata syekhana litullabihi, kepada santri-santrinya. Kemudian melihat pemandangan tersebut, syekhana Khalil kemudian berkata kepada semua santrinya, may yuridu hamlahu, siapa yang ingin menggendong orang tua ini, gitu. Nah, ini tentu perintah yang berat ya, karena gelap, hujan deras, orang tua kumuh, jelek lah, kira-kira seperti itu tampilannya. Siapa yang mau menggendong ini? Faqala ahadun minhum, maka berkata ahadun, salah seorang minhum dari santri-santri itu, ana hamiluhu ya syekh, saya akan menggendongnya wahai syekh, wahai guru, kami yang akan menggendongnya. Spontan ada seorang murid yang semangat karena ada perintah dari guru itu. Fahamalahu, maka murid itu menggendongku kepada kakek tua. Falamma basala ilal babi, setelah sampai ke pintu rumah, akbalahu syekhuna, maka syekhuna menghadap kepada syekh itu, menyambutnya, wa rahaba bihi wa a'zamahu, menyambut dengan hangat, wa a'zamahu, dan bahkan memuliakan, mengagungkan, menghormati syekh itu, menghormati kakek tua itu. Fa indama indaha tahadzu bainahuma, ketika telah berakhir at-tahadzu, pembicaraan, bainahuma, di antara keduanya, artinya Kiai Khalil sama syekh tua ini, kakek tua ini, kemudian ngobrol-ngobrol, tidak ada yang tahu apa yang diobrolkan. Telah selesai, cukup ngobrol, qala litullabihi, kemudian berkata syekhuna litullabihi, kepada santri-santrinya, may yuridu hamla syekhil harami ila majrihi, ayo siapa lagi yang ingin menggendong kakek tua ini sampai ke rumahnya. Nah, ini juga pertanyaan yang berat, artinya memerintah, tapi ini perintahnya berat ini. Rumahnya tidak diketahui di mana, kakeknya juga seperti itu, lumpuh, berat, jelek lah, katakanlah dalam tanda petik ya, jelek, kumuh. Ya, tapi ini tidak ada di teks cerita, cuma perkiraan secara alami ya seperti itu. Faqala ahadun minhum, maka salah seorang santri kemudian menjawab,
wa huwa alladzi qad hamalahu ila manzili syekhina, dan santri ini adalah yang tadi memang di awal menggendong kakek tua ini sampai ke rumah syekhona. Ana hamiluhu ya syekh, saya yang akan menggendongnya wahai guru. Falamma dhahaba, sudah digendonglah itu sampai ke dibawa pulang, entah di mana rumahnya. Dibawalah pulang setelah di malam yang gelap di hujan deras itu. Tidak tahu kemana, kita tidak tahu, saya juga tidak tahu. Di teks ini juga tidak disebutkan kemana. Falamma dhahaba, setelah keduanya berangkat, salah seorang santri ini berangkat bersama kakek tua tadi. Qala syekhuna litullabihi, kemudian berkata syekhuna, siapa Syekhuna Khalil, litullabihi, kepada santri-santri yang lain ya, yang ada di sana. Ishhadu bi anna ulumi qad hamalaha dzalika talib. Saksikanlah oleh kalian semua bahwa ilmu-ilmuku telah dibawa oleh santri itu. Ya, ini simbol dari bahwa kakek tua itu kemudian menjadi simbol ilmu keyakinan. Fatadaha, maka menjadi tampak jelas ba'da dzalika, setelah peristiwa itu sudah lama, anna Syekhul Harama, bahwa kakek tua renta yang tadi itu huwa Nabiullah Al-Khidir alaihi salam, adalah Nabi Khidir alaihi salam. Wa yusbihu hamiluhu, dan menjadi hamiluhu yang menggendong kakek tua tadi itu fi waqtin lahid, di masa selanjutnya, Rais al-Akbar, menjadi Rais Akbar fi Jam'iyati Nahdlatul Ulama, ya, di organisasi Nahdlatul Ulama. Ala wa huwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Orang itu adalah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU atas restu Kiai dari Kiai Khalil Bangkalan. Kisahnya sudah banyak diceritakan. Yang mungkin perlu kita diskusikan adalah bahwa ya, kalau kita tahu Kiai Khalil Bangkalan seperti sekarang ya, bahwa beliau terkenal wali dan lain-lain, jadi dulu itu tidak seterkenal sekarang ya. Artinya Kiai Khalil itu ya sama, tidak menunjukkan karomahnya terus ya, jadi orang melihatnya sebagai kiai. Santrinya juga tidak banyak ketika itu. Kalau memang sudah terkenal sekarang, Kiai Khalil hidup, bisa dibayangkan kalau Kiai Khalil hidup sekarang dan mendirikan pesantren, mungkin orang se-Indonesia akan menolak ke sana semua. Oke. Jadi yang kedua, Nabi Khidirnya. Nabi Khidirnya ini adalah nabi yang memang unik ya. Salah satu nabi unik dalam Islam yang menjadi simbol-simbol spiritualitas. Nah, ini selalu hadir yang menjadi barokah, tapi juga menjadi ujian kepada orang-orang yang ada, yang dihadiri itu, karena wujudnya itu seringkali berupa hadirnya itu berupa orang yang bisa saja tidak menyenangkan, bisa pengemis, bisa pelacur, bisa apa dan lain-lain. Ini wujud-wujud yang memungkinkan orang untuk imannya teruji, keikhlasannya teruji, baktinya kepada guru teruji, baktinya kepada pesantren teruji, semangatnya belajar menjadi teruji. Nah, ini adalah poin-poin yang mungkin kita perlu garis bawah di sini. Artinya di sini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa pertama Kiai Hasyim Asy'ari itu sangat tunduk kepada gurunya. Jadi beliau tidak tahu bahwa itu Nabi Khidir itu. Kalau tahu ya pasti semua santri berebut. Nah, oke. Jadi disinilah kemudian aliran spiritualitas, aliran ilmu pengetahuan, nur ilmu pengetahuan, nur ilmu itu kemudian mengalir deras kepada ya, di sini memang gurunya memang hebat, santrinya juga hebat. Nah, ketemulah guru dan santri yang sama-sama hebat. Maka pengabdian dari murid ke guru itu menjadi salah satu aliran ilmu yang paling besar dalam konsep aliran ilmu pengaliran ilmu spiritual, tasawuf, kecerdasan batin ya, kecerdasan batin dan lainnya. Ya kita tidak harus menunggu kiai itu mengeluarkan karomahnya, mukjizatnya dalam tanda petik. Semua guru kita itu memiliki keistimewaan yang memang diberikan oleh Allah. Maka kita sebagai murid yang harus berebut untuk mengambil itu dengan cara melakukan yang terbaik kepada guru kita, memberikan pengabdian kepada guru kita, melakukan hal-hal yang menyenangkan kepada guru kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadanallahu wa jama'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.